Oke, oke ya. Nah, untuk ininya, lihat di deformasi ini, show deformate shape. Tampilkan akibat envelope ya. Eh, ini akibat envelope bukan ya? Oke, DX, DY ya, bukan. Berarti begini caranya. Eh, ininya ditampilkan dulu arah sumbu XY ya, kemudian labelnya ditampilkan. Nah, oh di sini nih ya, si tampilannya jangan frame yang join dinyalakan. Nah, di sini udah ada nomornya ya. Nah, nomor-nomor ini di mana titik yang mau ditinjau? Misalnya di sini 66, di mana saja boleh ya. 66 atau di sini yang 110. Dari atas sampai ke bawah di record nomornya. Pencet ke bawah, terus ada lagi 109, tulis lagi. Terus ke bawah ternyata 108. Terus 107. Ini lagi 106. Terus sampai bawah. Nah, selanjutnya kita tampilkan bebannya, display, show table. Kemudian kita lihat structure of element join output, displacement. Ini pilih join displacement. Kemudian load casesnya kita pilih DX dan DY. Ya, oke. Kemudian oke. Nah, ini nanti joinnya ini di export ke Excel, terus pilih nomor yang bersangkutan 106, 109 tadi sampai keluar. Nah, sudah itu, nah kita pilih nilai ini U1 dan U2. Nah, ini ya U1 dan U2 ya, itu adalah displacement-nya. Nah, biar satuannya ini dari sini dirubah dulu satuannya. Di sini kalau sub terbaru dia bisa dirubah di sana ya, tapi ini nggak bisa. Newton milimeter. Nanti masukkan U1 dan U2, baru kita bisa dapat nilai ini. Masukkan joinnya berapa. Kemudian buat tabel ini sampai dengan keluar story drift-nya berapa. Ya, udah keluar story drift-nya. Nah, ini yang simpangan izinnya, ini di mana dia? Ya, sudah. Nah, selanjutnya kalau sudah, masukkan ini desain penulangan elemen struktural. Kita keluarkan tulangannya. Caranya pakai ini aja. Dis, display, desain, can create frame design. Pertama, select desain combo. Oke, oke, Farid sudah melakukannya. Jadi yang ada di sini semuanya pindah ke kanan. Oke, kemudian desain, eh, baru start. Start desainnya, tapi ini pasti agak lama kalau di ibu. Udah start, baru dia keluar tulangannya. Nanti kita nggak usah edit apa-apanya lagi, langsung aja keluarkan, nggak apa-apa. Kemudian, oke, keluar nanti seperti ini ya. Penulangannya geser kolomnya berapa. Dah, sampai di situ. Berarti Farid sudah selesai semua, hanya tadi kurangnya nilai balok yang FC-nya aja material. Ya, oke. Farid ada pertanyaan? Ya, Bu. Yang untuk menghitung nilai simpangannya itu, Bu. Oh, oke. Untuk nilai simpangan ya. Jadi, yang untuk nilai simpangan ini, nah, pertama kita hitung, nah angka 80 ini adalah join yang paling atas yang didapatkan, yaitu adalah 52 nih ya, 52, 44, 29. Nah kan ini ada yang ini nih, yang di U1-nya segini, 8, kan ada dua angkanya tuh, 80 sama 12. Nah ini samakan aja, sama ya, jadi pilih salah satu. Ini maksudnya dia U1 tuh dia ke arah Y-nya sebesar ini, kemudian ini arah X. Jadi yang ini nilai Y-nya, ini nilai X-nya. Berarti yang nilai yang ini sama ini dikurangi
keep aja ya. Fokus ke sini dan ke sini. Nah, sekarang kita arah X dulu. Nah, arah X, masukkan ini DX-nya adalah 52,449 ya. Ini. Oke, boleh ya. 2, 4, 2, 2, 3. Nah, kemudian lihat join bawahnya. Yang bawahnya adalah 429 46,924 ya. Nah, masuk di sini. Nah, kemudian masukkan ke rumus ini ya. Ini sebetulnya bukan 56 ya. Ini dia delta, maksudnya ini delta 6 itu adalah lantai ke-6 di gedung ini. Jadi rooftop. Oke, delta rooftop. Kemudian maksudnya adalah join 80. Ini salah ya, bukan 2 tapi 6. Ini adalah 5 ya. Nah, jadi di sini masukkan angka ini delta 6, masukkan angka ini ke sini, kemudian dikurangi dengan 46 per 1. I, I-nya adalah 1, CD-nya adalah 5,5. Harus lebih kecil daripada A. Nah, nilai A adalah di sini ikuti 0,025 dikalikan 4. 4 itu adalah tinggi per lantai. Jadi karena tinggi lantai kita sudah sama, berarti ikuti ini, gitu ya. Berarti pasti hasilnya sama. Ini ya, 100 gitu. Jadi ikuti aja ini. Nah, kemudian baru di sini kita bisa mendapatkan hasil bahwa penjumlahan ini adalah 30,33 mm. Sehingga dia berada di bawah 100. Jadi ini memenuhi syarat. Begitu, itu baru satu. Ya, nanti masukkan, nah cara cepatnya kita masukkan ke tabel. Masukkan ke tabel joinnya berapa, kemudian HSX itu adalah tinggi per lantainya berapa, kemudian ini yang delta X ini adalah output dari SAP, yang ini nih. Yang di sini data X, yang ini data Y, ya, yang X-nya dulu. Nah, kemudian delta X adalah perhitungan hasil dari sini. Ini adalah mencari delta X. Ya. Kemudian selanjutnya delta A. Delta A adalah di sini, di sini. Nah, kemudian kita keterangannya amannya adalah ketika ini lebih besar dari ini, keterangannya aman. Nah, setelah itu baru dari tabel ini kita bikin grafik supaya jelas gitu ya. Yang ini kita masukkan ke dalam tabel begitu ya. Nah, di sini tabelnya. Apa namanya grafik begitu. Jadi yang ini 5381 kan semakin atas semakin kecil ya. Oke, nanti gambar simpangannya seperti ini. Kenapa yang bawah lebih besar? Karena ini yang paling ekstrim gitu. Seperti ini nanti. Jadi nanti bisa ya masukkan ke Excel ini satu garis, yang ini satu grafik, yang X ini satu grafik. Ya, kemudian buat juga begitu pula ke arah Y ya. Nanti kita tampilkan juga. Nanti karena ini kan drift arah X warnanya biru. Drift arah Y adalah warnanya oranye ya. Jadi karena sama semua angkanya, jadi dia bertimpa. Tapi kalau misalnya strukturnya berbeda, seperti ini misalnya letter L, nah dia pasti akan ada perbedaan. Kemudian ini adalah simpangan izin. Nah, nanti karena ada perbedaan itu mungkin bentuk grafiknya akan berbeda. Mungkin dia akan tambah lagi ada grafik sebelah sini gitu. Begitu Farid, ada Baik, Bu. ya? Terus yang untuk rumus ter- Oke. hmm, yang perbandingan geser dasar V statistik sama V dinamiknya itu Oke. karena Iya. kontrolnya kan ada tidak gitu, Bu. Yang ini ya. Nah, Enggak, yang Bu, ini yang yang ini. udah outputnya, Bu. Ah ya, Bu. Oke, yang output geser ya. Oke. Nah, di output geser, kalau misalnya kita belum rubah, kan kita tampilkan DX dan DY. Apa DX, DY, SX, SY. Nah, ternyata setelah dilihat gambarnya, misalnya seperti ini. Misalnya global FX-nya di display show table.
Kemudian kita lihat analisis structure output. Oke ya, structure output, kemudian base reactions, ini ya, load casesnya DX dan SX ya. Oke, nah kalau ini berbeda juga ya. Jadi, eh oke, kan beban gempa di sini didapatnya adalah, oke, berarti yang ini ganti dulu ya. Meter, sebentar, milimeter. Oke. Ini satuannya kilonewton nih. Berarti sini kilonewton juga. km. Oke. Display short. Oke ya. Jadi ini 177. Kemudian di sini adalah 132. Oh, Farid. Eh, ini yang 17 ini dia harusnya ada di arah Y. Sepertinya Farid ada kesalahan ya. Yang SY-nya. Define, kemudian load pattern ya. Yang SY ya. Klik modify. Ininya masih di sumbu X. Ganti ke sumbu Y ya. Di- Define, kemudian load cases. Load pattern. Ini yang arah Y-nya. Klik modify. Oh, masih ditutup. Load pattern. Ininya masih sumbu X ya. Ganti ke sumbu Y. Oke. Oke, kemudian kita lihat yang DX-nya. DY-nya modify U1, kemudian DY-nya U2 ya, oke. Nah, sekarang kita running. Oke ya, display show table. Nah, ini oke ya. Nah, ini sudah ya. Makanya di sini seperti ini maksudnya kan. Oke, jadi sudah sesuai yang Farid ini segini ya. Nah, sekarang ternyata nilai SX-nya ini dia lebih besar daripada DX. Berarti artinya beban gempa dinamik yang kita punya ini masih kecil daripada SX ya. Nah, jadi kita harus tambahkan caranya, buka di sini. Ini sama seperti ini ya. Jadi yang SX ini dia gaya gesernya masih 6. Kemudian ternyata DX-nya lebih besar, lebih kecil. Jadi kita harus dibesarkan. Nah, caranya adalah kan tidak memenuhi tadi ya. Nah, caranya adalah ini faktor skalanya ini dibagikan ini sama dengan ini. Nah, faktor skala ini kemudian dikalikan dengan apa yang tidak tadi kita sudah hitung. Tadi kan awalnya itu adalah lihat di halaman eh, ini ya, halaman yang beban gempa. Nah, ini beban gempa dinamik. Nah, di sini. Jadi sebelumnya itu kan beban gempanya adalah 1,2263. Ini dikalikan dengan scale faktor yang tadi, yang 300 itu dibagikan dengan ini.
Nah, dikalikan dengan faktor skala ini. Kalau sudah dikalikan, baru kita dapat angka ini. Nah, sudah dapat angka ini, baru input ke sini. Begitu. Gitu ya, misalnya nih punya 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 Farid ya. Kita buka ininya, file export to Excel. Oke, sudah ada di sini ya. Nah, jadi ini sudah tidak memenuhi kan eh ininya. Kemudian ini yang SES static. Oke, VD ini sumbu, sorry, ini sumbunya ya. Ini X, kemudian ini sumbu Y. Nah, di sininya adalah VD-nya. V dinamiknya adalah yang dinamik ini ya. Ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, kemudian yang VS ini adalah ini, kemudian ini adalah yang ini. Ya. Nah, kemudian scale faktor. Ini adalah sama dengan ini dibagikan ini. Ya, 1,3. Copy. Oke. Ini adalah ini keterangan. If sama dengan if ini S. If jika ini lebih besar dari ini, artinya not okay. Man, kemudian aman. Oke. Oh, salah. Ya, jadi tidak aman dia ya. Nah, ini. Nah, skala faktornya ini dikalikan dengan yang tadi di awal 1,263. 1,263. Berarti faktor yang scale faktor yang pertama, nah SF yang pertama ya, ini yang SF revisi sama dengan ini dikali dengan ini. Begitu. Jadi tinggal dikalikan ya. Tapi sebentar ya, Ibu, eh, kita cross check. Ya, maka besarnya VD harus dikalikan nilainya dengan faktor skala. Iya, betul. Berarti ini dikalikan ini. Nilai faktor skala gaya koleksi diinput dengan cara klik. Oke, sebentar ya. Sama dengan ini kali ini. Iya, betul. 717. 7,7,35. Tuh.
Ya, betul dikalikan ya. Ya. Jadi betul ini ya tadi revisinya adalah ini yang ini dikalikan dengan eh, yang awal tadi, ini yang awal, kemudian ini dikali ya, ini dikali ini sama dengan ini. Nanti input ke dan nanti kita inputkan define, kemudian load cases di sini, modify, ganti di sini ya. Jadi 1, sekian gitu. Atau dibulatkan ke atas, misalnya ini kan masih pecahan 1,65 misalnya. Nah, jadi dibulatkan aja 1,7 misalnya. Itu bisa juga. Oke, gitu Farid. Ada lagi? Udah cuman itu. Oke. Oke ya. Baik, kita sekarang kita ke yang terakhir ya, punya Fani. Oke, Fani, nanti strukturnya ini diperbaiki berdasarkan gambar ini ya. Sama jadi yang letter T dan letter O. Ini ya. Jadi ininya 1, 2, 3, 4. 6 kali 6 ya. Ininya 6, ini 6. Begitu. Tapi begini aja ya. Yang Syahru tadi sudah diperbaiki atau belum? Oh, sedang memperbaiki, Bu. Oke, sedang memperbaiki ya. Oke, baik. Untuk kelompok ini pun sama ya. Tapi lihat dulu Ibu progresnya sudah sampai mana ya. Modify ini kilonewton meter. Oh, punya Fani. Ini ya. Fani kelompok 5 ya. Fani serve as. Nanti kirimnya nggak perlu pakai ini ya. Nggak perlu pakai RAR. Kok di sini sih? Hmm, sorry, sorry. Oke. Ini. Oke, punya Fani. Ininya salah ya. Ini harusnya cuma 24 kilonewton. Berarti perbaiki material FC. Ya, di situ kesalahannya. Kemudian di sini ganti KNN. Ini salah ya. 25, 257. Berapa ya tadi? Ya, di sini ada ya. 25742. 96. Oke. Ininya udah oke ya. Kemudian FY-nya FY-nya adalah ini harusnya kilonewton meter 7 78,5 ya. Berarti perbaiki F.
Y ya. Ininya 200.000. Oke. One section. Oke. Oke. Pelatnya. Oke, pelatnya sudah. Kemudian load pattern. Oke ya, berarti belum input beban gempa ya. Oke. Oke ya, jadi yang ini nanti denahnya disesuaikan dengan soal yang ada di sini ya. Ukurannya karena kemarin ada kesalahan. Kalau oke, baik. Belum oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti minggu depan yang bagian dilatasi. Oke, sebentar ya. Yang minggu depan harus sudah selesai ininya ya. Ibu tulis di sini. Satu minggu depan. Depan yang tugas satu, tugas A harus sudah selesai sampai keluar tulangan ya. Kemudian yang kedua sama juga ya, yang mahasiswa dengan tugas B, yang tugas C ya. Ini yang permodelan, modelan. Kemudian yang ini yang dilatasi ya. Dilatasi juga sama, harus sudah sampai keluar tulangan. Harusnya mereka sekarang ya. Oke. Nah, habis ini baru yang push over bekerja ya, bisa mengerjakan static push overnya. Oke, begitu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Baik, sini ada berapa orang? Ibu absen yang terakhir ini aja ya. Yang tadi pertama Ibu withdraw aja. Stop share. Oke, baik. Sekian kuliah hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi